Selamat malam, sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bertemu bersama dengan saya, Yanti Darmawan dari Familyverse Indonesia. Selamat malam semuanya dan senang banget. Hari ini kita sama-sama ketemu dan kita bakal ngobrolin satu topik yang menarik banget. Kita bakal ngobrolin soal pernikahan ya. Jadi topik kita hari ini adalah Save Your Marriage ya. Jadi ada apa sih dengan pernikahan dan seberapa harus kita tanda kutip ya menyelamatkan pernikahan. Mungkin bukan bukan cuma sekedar menyelamatkan pernikahan ya, tetapi lebih daripada itu ya, tentang bagaimana bisa membangun kehidupan pernikahan yang bertumbuh ya, yang di dalamnya bukan cuma sekedar bahagia, tetapi kita secara personal juga bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Karena bagaimanapun memang menjalani pernikahan itu tentunya bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi harus menyatukan begitu banyak perbedaan. Nah, sahabat keluarga, hari ini kita akan ngobrol bersama dengan seorang konselor keluarga, Bapak Lawrence Johnny, yang kebetulan beliau menulis e-book tentang hal ini. Beliau menulis sebuah buku tentang hal ini. Jadi pasti pembicaraan atau topik kita, pembahasan kita akan menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Nah, Pak Lawrence Johnny sudah bergabung bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini. Tapi saya mau menyapa sahabat keluarga yang sudah join dulu ya di dalam kesempatan malam hari ini, untuk boleh saya ucapin selamat malam juga buat Aegidius Susnusmo ya. Kayak saya kenal nih sama Pak Aegidius ini ya. Dedi.Yusuf332, kemudian ada Eunike Merlin, Selvi Kumenap, Wida Windira 247, ada Pak Lawrence Jody tentunya yang sudah bergabung bersama dengan kita, ada Pierce Jonathan, kemudian ada Mary underscore Anna, kemudian ada Yolanda Akaban, ada Pops juga yang sudah join. Selamat malam sahabat keluarga, senang banget bisa join bersama dengan Familyverse, dan hari ini kita bakal ngomongin satu topik yang menarik. Pasti setiap kita yang sudah menikah nih atau yang akan menikah punya harapan yang begitu tinggi terhadap pernikahan kita. Pasti semuanya kepengen punya kehidupan pernikahan yang bukan cuma sekedar baik-baik saja, bukan cuma sekedar bahagia, tetapi kehidupan pernikahan yang bersama dengan pasangan kita bisa menjalaninya bersama-sama, melewati setiap proses walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan gitu ya, tapi tetap bisa berjuang di dalam kehidupan pernikahan sampai akhirnya kemudian bisa menjadi keluarga atau rumah tangga yang bisa menginspirasi banyak orang. Tapi persoalannya ketika menjalani pernikahan itu kan acap kali diperhadapkan dengan banyak tantangan. Jadi kalau ada di antara sahabat keluarga yang punya pertanyaan soal seputar pernikahan, siapin pertanyaannya karena kita bakal ngobrol bersama dengan seorang konselor yang cukup banyak menangani persoalan-persoalan pernikahan ya. Seorang konselor yang juga punya klinik pernikahan. Nanti kita sama-sama cari tahu ya apa aktivitas beliau dan apa yang membuat beliau begitu concern terhadap topik ini. Saya langsung undang saja Bapak Lawrence Johnny untuk boleh join di dalam kesempatan malam hari ini. Nah, buat sahabat keluarga sekali lagi yang punya pertanyaan soal pernikahan ya, atau mungkin mau sharing sesuatu, boleh tulis di kolom komen. Oke, selamat malam Pak Lawrence. Wah, ini kayaknya posisi Selamat kameranya Pak malam, Pak jadi Hendy. kebalik nih Pak. Kebalik ya, begini ya. Begini Yes, lebih enak ya. ya betul sekali. Halo Pak Lawrence, selamat malam. Ya, selamat malam, Pak Hendy. Apa Iya, kabar? baik banget. Pak Lawrence gimana kabarnya? Baik? Baik, Pak, luar biasa. Wow, oke. Ini kayaknya lagi Saya santai di sudah suka rumah ya sekali Pak. ini. Ya. Oke, Ya, kalau habis ada gimana? tempat ini, sementara di kamar. Iya, nggak apa-apa. Biar suasananya juga jauh lebih lebih apa, kelihatan di rumah gitu kan ya, lebih 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 Ya, homey gitu Pak. Bagus juga sekali-sekali background tempat tidur tuh penting juga ya. Oke, Pak Lawrence, hari ini kita bakal ngomongin soal pernikahan nih Pak Lawrence. Ada satu topik yang bakal kita bahas, yaitu soal save your marriage gitu ya. Apa sih bagi Pak Lawrence sendiri terkait dengan topik ini? ya, jadi ini kan merupakan rangkuman ya dari pengalaman saya sebagai konselor selama Mm-mm. 5 tahun. Ya, Mm-mm. jadi karena melihat kadang-kadang juga banyak kendala ya ketika
kita mengadakan konseling, Hmm. ketika kita mengadakan pertemuan dengan konseling kita, kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang mereka nggak sempat diungkapkan, karena kan ya namanya kadang-kadang kita sebagai profesional kan kadang-kadang dibayar ya, hitungannya kan per jam. Jadi Hmm. kadang-kadang mereka maunya cepet-cepet gitu. Jadi akhirnya ketika kita tanya panjang lebar, nggak tergali semua. Nah, jadi dari situlah kepikir apa yang harus kita lakukan supaya jadi ketika mereka sebelum memulai konseling pun atau mereka sendiri punya panduan untuk membereskan kehidupan mereka sendiri. Seperti Oke. itu Pak Endi Ini menarik awalnya. sekali. Nanti mungkin Pak Lorenz boleh di bagian akhir boleh kasih tahu nih kira-kira apa saja isinya ya. Tapi ngomongin soal pernikahan nih Pak Lorenz. Kalau Pak Lorenz sendiri sebagai seorang konselor pernikahan, eh, Ya. belakangan ini atau mungkin sepanjang konseling yang Pak Lorenz lakukan, biasanya persoalan-persoalan pernikahan yang cukup banyak terjadi itu seputar apa sih Pak Lorenz? Iya, jadi sebenarnya kalau dirangkum ya, dan juga dari hasil kita melihat data-data yang terkumpul dari akibat dari perceraian, itu sebenarnya ada 3 faktor utama di dalam yang menyumbang perceraian di Indonesia gitu. Oke. Ya, ya ini yang pertama itu adalah komunikasi. Ini maaf ya, saya sambil geser-geser karena hangernya ini kurang kuat ini kayaknya. Ya, jadi yang pertama itu adalah komunikasi. Kemudian berikutnya itu adalah eh, masalah seksual ya. Dan yang ketiga adalah masalah keuangan, Pak Hendi. Jadi ada Oke. 3 faktor utama ini yang menyumbang 70% perceraian yang ada di Indonesia. Oke, mungkin boleh dikasih penjelasan, Pak. Maksudnya yang dimaksud dengan masalah komunikasi itu seperti apa? Apakah misalnya tidak nyambung dalam pola pikir kah atau perbedaan pendapat? Kemudian persoalan-persoalan seksual itu biasanya apa saja sih yang perlu diperhatikan dan itu acap kali menjadi pemberi sumbangsih cukup besar ya terhadap perceraian yang terjadi. Ya, jadi kalau dari komunikasi itu kan biasanya sering berantem ya, ciri-cirinya Mm, sering bertengkar. Nah, mm, kemudian ketika berbicara sedikit, ya selalu ujung-ujungnya bertengkar. Nah, itu kan artinya ada masalah komunikasi yang tidak terselesaikan. Oke. Ya, jadi masalah komunikasi itu kemudian juga bisa menyangkut ke masalah seksual. Mm, Misalnya, ketika, mohon maaf nih, pasangan suami istri nggak dapatkan bagiannya, nggak dapat jatah gitu kan. Nah, mm, biasanya selalu ditolak, ditolak. Nah, karena mungkin cara berkomunikasinya yang nggak tepat, akhirnya itu kan menimbulkan satu sakit hati gitu ya. Kalau selalu ditolak kan kadang-kadang menimbulkan sakit hati, ya akhirnya ya berpikir dengan asumsi sendiri gitu. wow. Oke, berarti dengan kata lain, masalah yang terjadi di dalam kehidupan pernikahan itu tidak mungkin berdiri sendiri karena pasti ada kaitan satu dengan yang lain ya. Tadi kalau Pak Lorenz boleh jelaskan. Jadi bisa dimulai mungkin dari komunikasi yang tidak berjalan terlalu baik, pola komunikasi atau cara komunikasi antara satu orang dengan pasangannya yang mungkin nggak bisa terkonektif dengan baik dan diterima dengan cukup baik yang akhirnya kemudian bisa berdampak kepada hal-hal yang lain. Kalau saya mau tanya nih Pak, biasanya orang yang datang konseling itu kepada Pak Lawrence itu dua-duanya pasangan suami istri datang bersama atau salah satu saja yang biasanya datang. Dan biasanya tuh yang lebih berani terbuka terkait dengan persoalan pernikahan itu perempuan atau laki-laki sih Pak? Kalau di saya sih kayaknya macam-macam ya. Ada yang memang lebih suami istri yang datang, ada yang istrinya saja yang datang karena suaminya diajak nggak mau gitu. Ya, tapi kalau pria sih memang agak jarang gitu. Tapi kalau sepasang datang sih ya memang sering juga gitu. Karena mereka memang tahu mereka punya permasalahan, ya akhirnya mereka mencari bantuan. Tapi Hmm. kalau pria ya untuk datang konseling mengenai pernikahan itu sangat jarang, kecuali mereka datang dengan pasangan. Oke, wow ini menarik sekali. Kalau menurut Pak Roland sendiri, kenapa Pak pria itu lebih jarang untuk mau memulai sebuah konseling dibandingkan wanita? Ya, pria itu kalau saya dari pengalaman saya melihat, pria itu punya masalah dengan ego, Pak.
Ya, jadi ketika dia berpikir dia punya masalah dalam pernikahannya, itu menyangkut dengan egonya, harga dirinya. Karena mungkin dia berpikir kalau misalnya pernikahannya bermasalah, maka sebenarnya dianya yang bermasalah. Padahal kan belum tentu. Pernikahan itu kan tidak berbicara kita bermasalah atau tidak. Mungkin Oke. kita bermasalah, tapi mungkin juga kan ada faktor yang lain. Mungkin pasangannya yang bermasalah. Nah, Hmm, mungkin juga ya keduanya punya masalah yang mereka sama-sama nggak mengerti bagaimana cara komunikasi, mereka nggak mengerti bagaimana keinginan daripada pasangannya, sehingga mereka asumsi-asumsi sendiri semua gitu. Ya, jadi memang pria punya masalah dengan ego kalau menurut saya. Dan di dalam pernikahan kan biasanya pria juga punya selalu menganggap dia ya paling benar lah istilahnya seperti itu. oke, oke. Dan dengan kata lain sebetulnya kalau konseling itu akan berjalan dengan efektif ketika pasangan suami istri tentunya mau bekerja sama ya untuk bisa mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ada sehingga pernikahan itu tanda kutip bisa terselamatkan walaupun mungkin sebetulnya jangan sampai nunggu dulu. Kalau menurut Pak Loren sendiri, kapan sih sebetulnya konseling pernikahan itu perlu dilakukan? Apakah ketika masalah muncul atau justru sebaiknya jangan ketika masalah sudah muncul gitu. Kapan sebaiknya counseling pernikahan perlu dilakukan? Ya, sebenarnya kan kita konseling kan nggak melulu berbicara mengenai penyelesaian masalah mereka. Oke. Kadang-kadang kita sebagai konselor ini kan punya punya apa ya namanya punya format-format sendiri, punya pembelajaran yang harus dilakukan. Nah, ini kadang-kadang ketika datang kepada konselor, ketika mereka belum menghadapi masalah pun, misalnya mereka pranikah. Nah, dengan datang ke konselor kan mereka belajar bagaimana menjalani kehidupan pernikahan. Karena kan selama ini kurang ya kalau menurut saya mengenai bagaimana mempelajari kehidupan pernikahan yang baik, apa yang harus dilakukan itu kan jarang ada kurikulum seperti itu gitu loh. Ya, jadi makanya datang kepada konselor itu bukan hanya ketika ada masalah. Ya, kalau sebelum kita punya masalah pun, misalnya sebelum menikah, datang kepada konselor, ini artinya lebih menggali, lebih menjagalah ibaratnya. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam pernikahan, jadi mereka lebih mengerti sehingga ketika ada masalah mereka sudah tahu, oh kenapa masalah ini terjadi. Karena kalau udah masalah sampai menumpuk-menumpuk, ya ini agak sulit gitu ya untuk kita bisa mencari benang merahnya di mana. Makanya dengan ibu yang saya tuliskan Save Your Marriage ini sebenarnya tujuannya adalah membantu untuk mencari dulu akarnya. Mungkin ketika mereka mengisi jurnal-jurnal yang diberikan itu, mereka nggak langsung bisa nangkap. Tetapi dengan mereka sudah membaca, mereka sudah menulis jurnal-jurnalnya, nah maka ya minimal lah mereka sudah punya bekal atau basic. Dan ketika mereka ada masalah itu, mereka datang kepada konselor, ya lebih cepat untuk dicari tahu permasalahan. Oke, jadi memang cukup banyak orang yang melihat konseling itu dengan cara pandang yang kurang tepat gitu ya. Menganggap bahwa orang yang Betul. itu adalah orang yang bermasalah. Sebetulnya konseling itu tidak selalu berbicara soal menyelesaikan masalah, tetapi di dalamnya juga ada edukasi dan lain sebagainya. That's why karena cukup banyak seperti itu, Pak Lawrence memikirkan cara yang lain yang juga bisa cukup efektif untuk bisa menolong pernikahan-pernikahan. Ini ada sebuah pertanyaan dari followers kita nih, Pak, dan ini mungkin acap kali yang menjadi cukup banyak pertanyaan dari banyak orang ya tentang counseling itu sendiri. Bagaimana dia berkata bahwa dalam budaya saya berkonseling itu tabu karena dianggap membuka aib keluarga, dan mungkin ini yang acap kali membuat cukup banyak pasangan suami istri berdebat dulu nih untuk datang ke konselor gitu ya. Misalnya salah satunya mengatakan, kamu mau buka aib keluarga ya sama orang lain gitu ya. Apalagi seringkali mungkin dinasehati persoalan di tengah-tengah keluarga cukup kita dan pasangan kita yang tahu. Nah, gimana nih Pak Loren sebagai seorang konselor apa ya memberikan nasihat mungkin kepada pasangan-pasangan yang sedang bermasalah bahwa justru konseling itu baik, bukan bukan sebagai tempat untuk membuka aib. Gimana Pak Lawrence? Ya, makanya tadi saya katakan pria kan punya punya ego yang cukup tinggi ya, sehingga ketika mereka ada permasalahan, ketika mereka menganggap mereka mengungkapkan permasalahan mereka, mereka berpikir ya itu adalah aib.
Padahal kan tadi seperti saya jelaskan, permasalahannya kan bukan karena aib atau tidak. Ya, ini rata-rata sudah dihadapi oleh setiap pasangan karena kita sebagai konselor kan kita bukan menebak-nebak ya permasalahan orang, tetapi kita dengan penelitian, dengan membaca daripada data-data yang sudah terkumpul, dan kita banding-bandingkan dengan data-data yang dari luar negeri, data-data dari Indonesia. Jadi kan itu semua ada ilmunya ya dalam tanda kutip ya. Jadi bukan cuma sekedar karena begini, karena begini, karena enggak. Ya, jadi ketika datang kepada konselor, mereka menceritakan permasalahannya, justru kita sebagai konselor kan kita membantu untuk mencari sebenarnya akarnya dari mana, masalahnya dari mana. Ketika masalahnya sudah terselesaikan, ya maka masalah-masalah ke depannya itu kan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, dan juga konselor kan juga punya kode etik ya, sama seperti dokter, sama seperti profesi-profesi yang lainnya. Ketika ada konseli yang datang, ya semua rahasia itu pasti kita jamin. Dan memang kita sebagai konselor kan juga sudah belajar mengenai kode etik yang memang sudah ada gitu. Begitu Pak Edi. Ya, jadi ketika merasa khawatir, membukakan aib, justru harus melihat ini datang ke konselor itu sebagai sebuah kesempatan untuk mencari pertolongan ya. Jangan sampai situasi buruk yang terjadi di tengah-tengah keluarga menjadi semakin memburuk. Satu hal yang menarik tadi yang Pak Lorenz ungkapkan terkait dengan pernikahan yang bermasalah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat jurnal. Itu maksudnya apa ya Pak Lorenz? Ya, jadi di buku saya itu kan saya ada empat bab utama ya yang ditulis di dalamnya. Yang pertama adalah self reflection. Self reflection ini berbicara mengenai diri kita. Karena hidup kita sampai hari ini kan adalah akumulasi daripada pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalanin sampai saat ini. Nah, akumulasi pengalaman ini kan bercampur aduk, ada yang positif, ada yang negatif, ada kejadian-kejadian yang bikin trauma, ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, yang kadang-kadang ketika itu terjadi kita nggak bisa ngomong sama orang, kita pendam di dalam hati, kita simpan. Nah, jadi ketika kita berjalannya waktu, yang namanya sesuatu masih disimpan, masih terganjal dalam diri kita, itu secara tidak langsung itu di bagian unconscious mind kita, di bawah pikiran alam bawah sadar itu masih ada. Jadi ketika kita berhadapan, cara berkomunikasi kepada pasangan, nah masalahnya belum selesai, masih ada ganjalan hati, masih ada masalah-masalah yang terkumpul dari akumulasi pengalaman masa lalu, nah ini kan bisa meledak. Makanya kenapa ada orang gampang emosi, ada orang gampang marah, ada orang bisa memaafkan, ada orang yang tidak bisa memaafkan, ada yang orang ngomongnya nyelekit, nah gitu. Jadi macam-macam. Dari itu semua adalah akumulasi dari pengalaman hidup kita. Nah, jadi di bab 1 itu mengenai self reflection itu kita coba menggali ada masalah-masalah apa yang mungkin menyebabkan trauma, ya, yang menyebabkan sesuatu yang masih ada yang terpendam belum terselesaikan. Gitu. Nah, di bab kedua kita ketika kita sudah menjelaskan materi, ada materi-materi yang bisa dibaca, kemudian mereka bisa mereview, ya, kira-kira masalah mereka dengan pasangan itu lebih banyak di mana. Ketika ada bab 2 itu adalah self adjustment. Self adjustment itu banyak ya, dalamnya ada mengenai bahasa, kebutuhan utama, faktor emosi, fase emosi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situ dengan ada jurnal, mereka bisa mencatat apa permasalahan mereka, apa yang selalu timbul. Nah, dari situ mereka bisa melihat ya apa permasalahan sering timbul. Karena kalau lagi emosi, ya nggak tahu apa permasalahan, yang penting marah dulu kan. Padahal pokok permasalahannya pun udah urutan kesekian, yang penting marahnya duluan deh. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika udah emosi kan lupa apa masalahnya. Ya, nah jadi dengan ada jurnal itu membantu kita untuk merefleksi. Ya, di bab 3 ada yang namanya self commitment. Ya, itu belajar mengenai kasih. Ya, kadang-kadang kenapa ada orang berpikir, saya waktu pacaran itu dia kok cinta banget ya sama saya, kok perhatian banget ya. Nah, tapi kenapa sesudah menikah kok berbeda gitu? Ya, kok
bagaimana dia punya cintanya kok kayaknya dia mau benar-benar cinta sama saya atau enggak ya. Jadi di bab 3 itu kita belajar mengenai self commitment. Sebenarnya cinta itu kan cuma bertahan 4 tahun. Ya, itu ada faktornya karena ada zat-zat yang di dalam tubuh kita yang diproduksi endorfin ya. Nah, kemudian itu yang membuat kita bersukacita dan lain sebagainya. Makanya kalau lagi pacaran katanya gunung pun akan dilewati gitu kan, Iya, akan kudaki ya betul. kan, laut pun akan kuseberangi gitu. Tapi ketika sudah menikah itu hilang semua gitu ya. Jangankan lautan gitu, suruh jemput istri aja di kantor aja udah males gitu misalnya Hmm. ya. Nah itu kan karena faktor jatuh cinta itu sebenarnya cuma hanya bertahan 4 tahun. Nah untuk mempertahankan pernikahan sampai maut yang memisahkan, misalnya ya pernikahan mau sampai umur 70 tahun sampai maut memisahkan itu kan panjang, bisa 50, 60, 70 tahun. Nah itu perlu yang namanya komitmen. Nah, bagaimana bisa membentuk komitmen itu? Ya caranya adalah kita harus belajar menimbulkan kasih di dalam diri kita Hmm. ya. Kasih itulah yang akan mempertahankan pernikahan kita. Nah, pertanyaannya kan adalah kasih itu wujudnya seperti apa? Bagaimana bisa punya kasih? Nah, itu semua ada diajarkan di ibu itu. Nah, yang bab terakhir, bab 4 itu adalah self improvement. Kadang-kadang ketika dalam pernikahan itu, ketika pasangan sudah menikah, mereka sudah nggak memikirkan lagi. Ketika mereka menikah nanti, 10 tahun lagi mereka mau menjadi apa? Mereka mau menjadi seperti apa? Pernikahannya mau dibawa kemana? Ya, terus mereka nggak memikirkan bagaimana mengelola keuangan mereka. Ya, karena kan kalau berpikir jangka panjang kan akan berbicara mengenai uang. Nah, pensiunnya mau bagaimana? Berapa dana untuk pensiun dan lain sebagainya. Ya, walaupun secara untuk pengelolaan keuangan saya nggak mendetil karena kan kita bukan membahas mengenai pengelolaan keuangan, tapi sedikit banyak di situ belajar mengenai oh iya karena kita punya improvement yang harus ditingkatkan ya maka kita harus mulai menyisihkan uang kita bagi-bagi supaya keuangannya bisa terakomodir seperti itu Pak Endi. Oke, wow, menarik sekali nih. Jadi dari beberapa penjelasan Pak Lawrence, saya melihat bahwa persoalan yang terjadi di dalam pernikahan itu tidak serta-merta berdiri sendiri ya, dalam pengertian ketika kita berpasangan dengan seseorang kemudian masalah muncul. That's why kemudian Pak Lawrence mengungkapkan bahwa kita perlu mengevaluasi diri nih, karena ternyata pola asuh yang dijalani oleh seseorang dulu, pembentukan karakter mungkin kepribadian seseorang yang dijalani dulu itu akan berpengaruh terhadap pernikahannya gitu ya Pak Lawrence ya. Kalau 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 dari pengalaman counselingnya Pak Lawrence untuk terkait dengan pernikahan, cukup banyak tuh persoalan di masa lalu apa sih Pak yang mengganggu di dalam kehidupan pernikahan yang sedang dijalani saat ini? Oh, banyak sekali Pak, macam-macam. Ya, Hmm. makanya self reflection itu kan menggali masing-masing punya individu punya pengalaman. Karena pengalaman setiap orang kan berbeda-beda. Ya, ada yang punya masalah itu trauma karena waktu kecil dia pernah diperkosa gitu. Ya, jadi itu kan sesuatu yang dia nggak pernah akan ungkapkan ke siapapun gitu. Jadi itu ada kepahitan tersendiri ya dan yang melakukannya itu adalah orang-orang terdekat gitu. Jadi Hmm. kebencian itu yang masih tersimpan, terpendam, nggak diungkapkan, ya bagaimana gitu, terbawa terus seumur hidup dia. Ya, jadi ketika ada pria, ketika suaminya ada masalah sedikit, nah itu kan langsung emosi karena masalah yang dulu itu belum selesai. Jadi ketika sang wanita ini punya masalah dengan pasangannya, reaksinya adalah bisa sama dengan ketika reaksi dia mengalami pelecehan pada waktu dulu. Hmm. Ya, jadi padahal sebenarnya mungkin masalah sepele, tetapi karena jadi sensitif, ketowel sedikit, wah bisa langsung garang gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kan nggak disadari orang, dipikirnya hubungan rumah tangganya kenapa gitu loh. Dicari solusinya nggak ketemu, udah dia kasih tahu mesti begini, adjustmentnya begini-gini, nggak ketemu. Nggak taunya kan ada unconscious mind-nya ini ada sesuatu pengalaman di bawah alam bawah sadarnya itu nggak terselesaikan.
Nah, itu juga kan bisa menjadi mengganggu. Dalam hubungan suami istri jadi dingin, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi Oke. itu juga bisa jadi masalah. Oke, wow, menarik sekali nih Pak Lorenz. Eh, apa yang biasanya Pak Lorenz beri, apa nasihat apa yang biasanya Pak Lorenz berikan sebagai seorang konselor kalau seandainya misalnya ada sepasang suami istri datang kepada Pak Lorenz membawa persoalannya dan salah satu persoalannya adalah terkait dengan masa lalu pasangannya atau mungkin dirinya sendiri, misalnya karena trauma-trauma tertentu yang dia alami. Gimana tuh Pak untuk case-case seperti itu? Karena kan terkait dengan trauma, kejadian masa lalu kan berarti sesuatu yang terjadi bukan karena kesalahan dia kan, justru dia menjadi korban tuh dalam hal itu. Dan ternyata Ya, ketika menjalani pernikahan, akhirnya dia jadi toksik sendiri untuk kehidupan pernikahannya. Gimana tuh Pak Lorenz kalau situasinya begitu? ya, jadi ketika mereka datang itu kan kita sebagai seorang konselor, kita ada bagi beberapa sesi. Ya, saya umumnya untuk awal itu biasanya sesi pertama itu bertemu suami istrinya. Terus sesi kedua itu adalah dengan istrinya. Dari sesi ketiga adalah dengan uh, tadi pertama suami istri, yang kedua istri, yang ketiga adalah suami, dan yang keempat baru suami istri. Nah, ketika saya lagi konseling dengan masing-masing individu itu, nah di situ sebenarnya saya akan menggali lebih jauh. Ya, karena kalau waktu di awal mereka pertemuan pertama kan mereka biasanya kan suami istri. Nah, biasanya kan wah saling menyerang gitu kan. Nah, dari situ kan sebenarnya karena kita sudah mengerti, kita tahu pola-polanya, kita tahu sebenarnya ini karena apa. Nah, dari situ ketika masuk pada sesi berikutnya, nah disitulah kita akan gali. Ya, jadi ya memang kadang-kadang panjang gitu ya. Kadang-kadang kan nggak mungkin langsung saya to the point tanya. Nah, penggalian inilah yang kadang-kadang membutuhkan waktu cukup panjang. Ya, dan karena kita dibayar secara profesional, kadang-kadang banyak yang mengeluh, wah ini jadi terlalu mahal gitu. Ya, padahal kan sebenarnya bukannya kita mau mencas terlalu mahal gitu ya, tapi ya namanya profesional fee, dan juga kadang-kadang kan butuh waktu ya untuk mencari, untuk mendengarkan, kita harus konsen pada mereka dan lain sebagainya. Jadi ya memang dari situlah makanya saya pikir ya mendingan daripada mereka bayar konselor mahal-mahal gitu kan, mereka saya kasih ebook dulu gitu. Ya, jadi dari ebook mereka bisa gali dulu persoalannya dari situ. Jadi ketika mereka datang konseling atau mereka datang ke konselor pun sebenarnya mereka pun sudah tahu gitu loh. Ya, dan lebih cepat bagi konselor untuk membantu mereka menangani masalahnya. Karena ketika dia sudah tahu, dia sudah baca jurnal, dia udah menulis jurnal-jurnalnya, dia udah tahu, ketika mungkin dia tidak datang kepada saya, dia boleh datang kepada konselor lain. Nah, dia bisa langsung ungkapkan, saya punya permasalahan begini, 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 gini, gini. Jadi kan lebih cepat gitu. Daripada datang-datang, ini ribut mulu, ini berantem mulu, salah sedikit, padahal itu kan adalah fenomena gunung es. Yang ribut itu kan yang kelihatannya saja, di dalam-dalamnya itu kan ya tadi saya katakan faktor-faktor pendukungnya, faktor-faktor pencetusnya kan mereka nggak menyadari itu. Nah, itulah di situ kita sebagai profesional ya kita menggali apa yang menjadi akarnya. Seperti itu. Kebetulan ada followers kita yang bertanya juga nih Pak Lorenz, adakah konselor yang nggak berbayar katanya Pak? Ya sekarang begini, kita konselor itu kan juga profesi gitu ya. Kalau kita ke dokter, kita datang ke dokter, dokter tanya ini begini-gini, apa sakitnya ini, oh gejalanya ini dipegang-pegang stetoskop, keluar juga kita kena cas gitu kan. Karena kenapa? Ya karena dokter itu dia untuk sekolahnya aja butuh waktu berapa lama, menghabiskan duit berapa lama, ya. Dan kita sebagai konselor kan juga sama, kita belajar, kita penelitian, kita membaca buku, ya kita menyediakan waktu untuk mendengarkan, itu kan semuanya adalah ya profesional lah kalau menurut saya gitu. Ya kalau misalnya mau free ya mungkin ada gitu ya, kalau misalnya Anda layanan-layanan sosial, mereka mungkin ada konseling free, Anda telepon dia, terus kemudian Anda didengarkan dan lain sebagainya. Tetapi dari pengalaman saya, karena saya dulu juga punya pengalaman dengan konseling, jadi makanya saya ngerti ya mereka nggak membantu, ada yang nggak terlatih secara profesional, mereka cuma hanya sekedar
punya passion untuk mendengarkan cerita orang. Jadi mereka dengar-dengar cerita ya kemudian kasih tahu, oh ya kamu harus begini gini gini ya. Padahal sebagai konselor kita jarang ya memberikan satu statement kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Kita nggak pernah. Ya, kita sebagai konselor yang profesional nggak pernah seperti itu. Karena kenapa? Karena apa yang saya tahu, misalnya seorang harus marah, maka saya akan ngomong kepada pasangan suami istri. Mereka sering berantem, datang pada saya. Saya nggak pernah menganjurkan, ya udah kalian yang yang tidak emosi ya mengalah saja. Kan nggak bisa seperti itu. Kalau lagi berantem, jangankan yang nggak emosi, yang orang yang kalem pun lama-lama bisa naik darah juga kan seperti itu. Jadi bukannya penyelesaian advice yang perlu diberikan sebenarnya, tetapi perlu diberikan pengertian kenapa akarnya. Karena ketika itu sudah dimengerti, mereka bisa menyelesaikan sendiri. Ya, kecuali kasus-kasus tertentu, misalnya mereka punya masalah dengan kejiwaan, ya, mereka punya masalah psikologi. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya kita juga menganjurkan mereka datang kepada profesional yang lain, seperti psikolog, ya, mungkin juga ke dokter, ya, mesti ke psikiatris dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu semua konseling bisa kita selesaikan pribadi, ya, seperti itu, Pendi. Oke, terima kasih Pak Lorenz. Iya ya, jadi dengan kata lain, kalau dari apa yang tadi Pak Lorenz jelaskan, bahwa konseling ini menjadi sesuatu hal yang begitu penting untuk dilakukan di dalam kehidupan pernikahan. Pak, saya tertarik dengan sebuah pertanyaan terkait dengan situasi pandemik sekarang nih. Kan cukup banyak ada banyak info juga katanya masa-masa pandemi COVID-19 di beberapa negara justru angka perceraian meningkat cukup tinggi nih. Kalau dari seorang Pak Lorenz sendiri sebagai konselor pernikahan melihat hal ini tuh seperti apa gitu ya. Kemudian sahabat keluarga kalau punya pertanyaan boleh tulis di kolom komen nih. Ini kesempatan bisa tanya langsung sama konselor pernikahan nih. Siapa tahu mungkin ada tips-tips baik yang bisa disampaikan oleh Pak Lorenz. Silakan Pak Lorenz, gimana terkait dengan fenomena yang katanya banyak kasus perceraian di masa-masa pandemi COVID-19? Ya, jadi memang di Indonesia sendiri dari laporan yang sudah diberitakan oleh pejabat-pejabat negara, ya memang selama pandemi ini rata-rata kenaikan perceraian, angka perceraian itu di angka sekitar 2% setiap bulannya. Jadi naik 2%, naik 2%. Dan pernah sempat heboh itu katanya ada perceraian yang membludak, ya. Nah, tapi itu sudah diinikan oleh pejabat bahwasanya itu adalah akumulasi dari kasus-kasus karena petugasnya nggak bekerja, jadi di bulan sekian itu langsung diproses, jadi kelihatannya banyak. Tetapi secara rata-rata memang ada kenaikan sekitar 2%. Ya, ini terjadi karena kenapa? Tadinya mereka ketika pasangan punya masalah itu tidak terselesaikan, ya. Jadi karena sibuk bekerja, ya anggap aja udah nggak tahu lah gitu, atau menganggap waktu yang akan menyelesaikan, ya bisa menganggap segala sesuatunya nanti selesai sendiri. Gitu. Padahal kan kenyataannya kan nggak seperti itu. Ya, masalah ya tetap akan ada masalah. Ketika dipendam itu akan tersimpan di bawah pikiran alam bawah sadar kita. Jadi ketika pandemi itu udah nggak ada kegiatan keluar, nggak ada kegiatan kerja, nggak ada kegiatan apa-apa, ngumpul nongkrong di rumah saja. Tiap hari ketemu dari pagi, siang, malam, bangun ketemu lagi. Nah, awal-awal mungkin bisa tahan, tetapi karena di dalam pikiran alam bawah sadarnya masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, makanya tadi saya katakan sensitif. Jadi ketika ada masalah kecil pun akhirnya bisa memeledak. Ya, ada masalah sedikit langsung bertengkar. Ada masalah yang ngomongnya salah sedikit, wah langsung jadi pertempuran. Nah, ini akibat apa? Akibat ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Ya, angka perceraian rata-rata di Indonesia itu dari statistik yang diberikan itu rata-rata 5 tahun pertama itu mereka sudah tahu mereka punya permasalahan atau tidak dalam pernikahan mereka. Ya, nah tetapi rata-rata angka perceraian di Indonesia itu rata-rata di tahun ke-10. Ya, jadi dari 5 tahun pertama sudah tahu, bercerainya di tahun ke-10. Artinya apa? Artinya ada waktu 5 tahun bagi mereka ketika mereka tahu mereka punya permasalahan yang
dalam pernikahan mereka dan tidak diselesaikan, mereka menganggap nanti selesai sendirinya. Mereka nanti menganggap itu pasangan bisa mengerti dengan sendirinya. Ya, mereka menganggap nanti waktu yang akan menyelesaikannya. Mereka menganggap nanti pasangan lebih bisa mengerti diri mereka. Ya, padahal ya angka statistik kan nggak bisa bohong. Ya, udah dari 5 tahun sudah tahu ada masalah, di tahun ke-10 baru mereka memutuskan untuk bercerai. Karena kenapa? Selama 5 tahun itulah mereka ya mencoba, tetapi akhirnya menyerah. Seperti itu, Pak. Oke, wow, nggak berasa waktu sudah berjalan lebih dari setengah jam, Pak Lorenz. Itu berarti kita akan perlu mengakhiri ngobrol kita di dalam kesempatan malam hari ini. Sahabat keluarga yang punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan. Di kesempatan nih untuk ngobrol bersama dengan Pak Lorenz, seorang konselor pernikahan. Pak Lorenz, mungkin di bagian akhir, Pak Lorenz boleh kasih tips-tips buat sahabat keluarga yang saat ini sedang menjalani kehidupan pernikahan, bagaimana caranya memiliki kehidupan pernikahan yang bertumbuh, bukan cuma sekedar bahagia, tetapi menolong kita untuk bisa menjadi pribadi yang bertumbuh. Silakan Pak Lorenz. Ya, kalau mau pernikahan kita berjalan dengan baik atau mencapai kebahagiaan atau mencapai suatu keidealan yang kita harapkan, maka harus ada kerjasama dari kedua belah pihak. Nggak bisa hanya satu belah pihak. Ya, kita nggak menutup kemungkinan ini bisa mengubah seseorang, tetapi ya prosesnya kan nggak segampang itu. Betul. Ya, nah makanya dalam pernikahan itu perlu 2 orang, ya, untuk mereka bekerja sama membangun. Ya, alangkah lebih baiknya sebelum menikah itu mereka sudah bekerja sama dulu, memikirkan apa yang mau mereka lakukan. Karena biasanya sebelum menikah kan sibuknya cuma ngurus nanti pestanya di mana, kawinnya di mana, pre-wednya di mana, cateringnya apa, sibuknya ke situ. Gitu. Mereka nggak mempersiapkan nanti ketika mereka menghadapi masuk dalam pernikahan, wah kalau konflik bagaimana ya, terus memikirkan keuangan bagaimana ya, dan lain sebagainya. Wah panjang sekali. Ya, nah jadi makanya lebih baik sebelum masuk dalam pernikahan itu dibereskan dulu, ya, atau belajar dulu. Nah kalau sudah masuk dalam pernikahan yang tadi saya katakan, keduanya harus kerjasama, nggak bisa cuma sendiri. Ya, karena kalau cuma sendiri ya jangka waktunya bisa lebih panjang. Karena yang menikah kan 2 orang, nggak 1 orang. Ya, nah yang diperlukan apa sih? Yang diperlukan sebenarnya adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati apa? Bahwasanya bukan kita yang terpenting di dalam satu pernikahan, tetapi sama-sama harus menganggap pasangan yang terpenting bagi hidup kita di dalam pernikahan. Karena banyak orang berpikir dia menikah untuk mencari kebahagiaan. Padahal itu salah. Semakin Anda berusaha mencari kebahagiaan, maka Anda semakin akan menjadi orang yang egois. Tetapi ketika Anda menganggap pasangan Anda menikah adalah tujuannya untuk membahagiakan pasangan Anda, maka ketika pasangan Anda bahagia, Anda akan mendapatkan kebahagiaan itu dengan sendiri. Ya, jadi konsepnya sangat berbeda. Bukan seperti yang selama ini orang pikirkan, saya menikah mau cari kebahagiaan. Saya bisa bahagia kalau kamu melakukan ini sama saya. Ya, kalau sudah seperti itu sama juga orang yang minta haknya tetapi tidak mau melakukan kewajibannya. Ya, itu yang repot. Tapi kalau kita mau melakukan kewajiban kita, otomatislah hak itu pasti akan datang dengan sendiri. Oke, ini ada yang mau konsultasi dengan Pak Lorenz katanya ya. Jadi nanti yang mau konsultasi boleh nanti DM di Instagramnya Pak Lorenz ya. Boleh follow dulu Instagramnya Pak Lorenz. Apa Pak Instagramnya Pak? Ya, Lawrence_Johnny. Lawrence_Johnny ya. Nanti bisa dilihat di Familyverse Indonesia juga ada Pak Lorenz. Ada satu pertanyaan nih sebelum ditutup nih Pak. Ini pertanyaan menarik nih. Pak Lorenz boleh jawab sebagai penutup kita ya. Jika usaha untuk menyelamatkan pernikahan kerap kali gagal karena hanya berjuang sendirian. Mungkin hanya salah satu pasangan yang berjuang ya. Bolehkah memilih untuk pasrah dan menjalani pernikahan hanya sebagai status saja tanpa perlu disertai ekspektasi? Gimana nih Pak Lorenz? Boleh nggak Pak? Nah, ini yang banyak kali orang menyerahnya di situ gitu loh. Ya, jadi kan di buku saya juga ada saya bahas. Ada 4 tipe. Ada orang yang tipenya melawan setiap kali terjadi pertengkaran. Jadi pasangannya A, dia juga fight. Ya, ada yang mengalah. Ya udah dia ngomong saya diem aja. Ya, ada juga yang
biarin dah, nanti waktu juga berlalu dengan sendirinya, seperti itu. Ya, jadi macam-macam. Tapi ada 4 inilah yang menjadi yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, padahal sebenarnya seperti tadi saya katakan, Anda menuntut hak tapi tidak mau melakukan kewajiban. Ini kan yang repot. Gitu. Makanya di buku e-book itu saya lebih berfokus kepada pribadi, bukan kepada tips-tips cara untuk membangun kebahagiaan, bukan seperti itu. Karena kalau Anda mengerti diri Anda mengerti pasangan Anda, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk adjustment, ya, penyesuaian dengan pasangan. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan usaha menyelamatkannya, ya usaha menyelamatkannya seperti apa? Apakah menyelamatkannya cuma hanya sekedar melakukan apa yang suami mau atau pasangan mau, tapi kemudian Anda sendiri menjadi beban, kan akhirnya Anda capek sendiri. Baru melakukan sekali dua kali Anda bilang, aduh nggak bisa dah, aduh dia nggak berubah dah. Padahal baru melakukannya mungkin baru seminggu, 2 minggu. Padahal pernikahannya mau dibawa seumur hidup, kan nggak bisa. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita perlu, kalau kita punya masalah dalam pernikahan, kita butuh bantuan orang lain, karena orang lain sebagai konselor itu bisa lebih melihat secara objektif. Ya, bukan melihat secara subjektif. Kalau kita yang sedang menghadapi persoalan, kan kita melihat segala sesuatu kan segala subjektif. Dia yang begini sama saya, dia begini-begini. Nah, kita sebagai konselor, kita orang luar, kita bisa melihat objektifnya apa. Kenapa masalah ini timbul? Gitu. Bukan masalah yang sedang mereka permasalahkan itu sebenarnya. Begitu. Ya, jadi jangan menyerah, karena kalau Anda menyerah, itu ada penelitian juga. Ya, 57% wanita yang bercerai itu mereka rata-rata menyesali perceraiannya. Ya, mereka berharap seandainya dulu mereka bisa lebih keras mempertahankan pernikahan mereka, mungkin mereka akan menjadi lebih baik. Ya, karena banyak penelitian menunjukkan pernikahan yang kedua, pernikahan yang ketiga itu orang yang sudah bercerai biasanya di pernikahan kedua dan pernikahan ketiga biasanya juga berakhir dengan perceraian. Kalau enggak pun ya masalahnya itu ya tetap sama-sama di situ aja. Karena kan pria dan wanita menikahnya kan cuma pria dan wanita ketemu lagi, ya. Nah, kalau dia bercerai ada masalah, dia bercerai, dia cari lagi pasangan yang lain, pria yang lain misalnya. Ya, sama lagi modelnya seperti itu gitu. Ya, karena bagaimanapun ya kurang lebih masalahnya kan tadi saya katakan 70% daripada faktor perceraian itu ada di 3 persoalan utama tadi. Ya, makanya kalau 3 persoalan utama itu kita bisa belajar, terus kemudian kita tahu apa permasalahannya, sehingga kita sudah mengurangi 70% ya resiko untuk bercerai, sehingga kita lebih mudah untuk mencapai kebahagiaan di dalam pernikahan kita. Ya, kalau pasangan saya nggak mau, saya saja nih yang mau, tapi pasangan saya nggak mau, ya minimal Anda belajar. Berarti Anda menjalankan apa yang menjadi kewajiban Anda. Nanti ketika Anda sudah berubah, ketika Anda sudah memperlakukan pasangan dengan yang lebih baik, dengan yang dalam tanda kutip yang benarnya, ya maka otomatis pasangan juga pasti akan melihat, kok berubah ya, kok ada apa ini. Nah, yang namanya orang, ya pasti ketika dia melihat ada perubahan-perubahan itu, dia juga pasti akan mengikuti perubahan juga. Ya, jadi jangan menyerah. Ya. Jadi kata kuncinya adalah jangan menyerah dan tetap terus berjuang. Dan jika ada persoalan di dalam pernikahan, jangan takut untuk boleh mencari pertolongan pihak ketiga yang mungkin bukan cuma bisa dipercaya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bisa menolong pasangan ya. Karena dalam hal ini ketika berbicara soal persoalan di dalam pernikahan itu complicated juga karena terkait dengan masa lalu, kemudian pola pikir seseorang dan lain sebagainya. Oke, Pak Lorenz, terima kasih untuk malam hari ini. Senang banget bisa dengar sharing dari Pak Lorenz dan menarik sekali terkait dengan jurnal tadi dan mungkin itu bisa menginspirasi sahabat keluarga juga di dalam kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi saya Indi Darmawan dari Family First Indonesia mengucapkan terima kasih Pak Lorenz, juga sahabat keluarga yang sudah setia join di dalam acara IG Live Family First Indonesia. Dan jangan lupa setiap Selasa dan Kamis jam 7 malam kita live dan kita banyak bahas persoalan-persoalan terkait dengan parenting, marriage, relasi, dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Lorenz, selamat malam.
Dan Terima selamat malam kasih. keluarga, sampai berjumpa Selamat lagi. malam, sahabat keluarga semua. Sampai jumpa.